Assalamualaikum brosis, balik lagi di Ceritain Musik. Karena musik nggak cuma didengar. Apa kabar lo semua? Gue harap lo semua yang nonton channel gue, yang terus pantengin channel gue tuh dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dan yang pasti lo banyak kuotanya. Jadi tetap terus bisa pantengin channel gue. Nah brosis, di video kali ini gue tuh akan membahas satu orang vokalis, penyanyi yang memiliki suara banyak karakter, yang bisa semua teknik, yang punya banyak karakter. Kira-kira siapa dia nih? Mungkin dari elu ada kepikiran nama-nama kayak Chester Bennington kah? Atau Freddie Mercury? Atau Mariah Carey? Enggak sepenuhnya salah sih kalau tebakan lu. Mereka punya suara yang bagus, musikalitas yang keren, punya karakter di masing-masing suaranya, bisa falset tinggi, bisa suara rendah, bahkan bisa switch vokal gitu dengan cepat. Tapi ada satu nama yang mungkin lu semua lupa, atau bahkan nggak terlalu mainstream kayak vokalis-vokalis yang tadi gue sebutin namanya. Orang ini bisa nyanyi dengan suara lembut, bisa juga nyanyi dengan growl yang brutal, bukan sekedar scream ya, growl kayak death metal. Bahkan orang ini juga bisa suara-suara rendah dan merdu kayak Frank Sinatra. Bahkan nggak cuma sampai di situ. Orang ini juga bisa niruin suara robot, bisa niruin efek-efek horor lewat suaranya doang, lewat pita suaranya. Orang ini adalah Mike Patton. Nah brosis, sebelum gue masuk ke videonya, gue disclaimer dulu nih ya. Dengan adanya video ini, gue bukan berarti merendahkan penyanyi atau vokalis lain. Tapi, gue pengen ngasih tahu kalau ada satu vokalis yang punya 1000 suara. Ada vokalis yang mungkin lu belum tahu. Ada vokalis yang mungkin vokalis ini bukan idola lu nih. Jadi bukan berarti vokalis idola lu itu jelek, enggak. Tapi gue cuma pengen kasih tahu di video ini, kalau ada orang yang punya karakter suara itu banyak banget, yang bisa semua suara, bahkan range vokalnya tuh tinggi banget, ngelebihin penyanyi-penyanyi mainstream pada umumnya. Kayak gitu dulu brosis, gue disclaimer dulu ya. Nah, kita langsung masuk nih ke pembahasannya nih. Jadi Mike Patton itu lahir dengan nama Michael Alan Patton. Dia lahir tanggal 27 Januari 1968 di suatu kota kecil di Eureka, California. Itu kota kecil yang jauh dari kota besar. Karena kalau mau ke kota itu, zaman itu ya, itu harus ngelewatin hutan dulu nih. Pokoknya jauh deh dari akses kota gitu. Dari kota ke Eureka itu cukup jauh. Nah, cuman gimana? Kok bisa orang yang ibaratnya dari satu tempat yang jauh nih, dari perkotaan, tapi kok bisa punya suara yang begitu banyak? Apa karena keluarganya yang musisi? Enggak juga. Bokapnya Mike Patton itu dia cuma guru olahraga. Guru olahraga yang nggak punya basic nyanyi gitu. Lalu ibunya sendiri
itu cuman ibu rumah tangga biasa. Ya palingan selingannya sebagai pekerja sosial. Tapi kok kenapa bisa seorang anak yang lahir bukan di keluarga musisi, yang bukan lahir dari keluarga penyanyi, tapi punya karakter suara begitu banyak. Ibaratnya penyanyi lengkap lah, versatile gitu. Jadi bokapnya biarpun guru olahraga, bokapnya itu seneng koleksi lagu-lagu, koleksi kaset dari penyanyi-penyanyi yang emang lagi booming saat itu. Kayak ada satu grup R&B namanya Earth, Wind and Fire, itu dia koleksi lagu-lagunya, terutama juga Pink Floyd dan Frank Zappa. Nah, nggak cuman dari kaset-kaset musik doang, karena emang jarak rumahnya dia ke kota itu jauh, namanya Eureka. Eureka itu kota kecil saat itu. Bokapnya juga ngelengkapin di rumahnya nih kayak kaset-kaset film, kayak contohnya Star Wars, terus juga The Slasher, karyanya John Carpenter. Nah itu kan lagi booming saat itu. Nah dari itu semua, Mike Patton ini yang emang tertarik dengan suara gitu ya. Gue kasih garis bawah ini suara. Dia tertarik dengan suara, diikutin dah tuh. Kayak dari lagu-lagunya Pink Floyd, Frank Zappa. Gaya-gaya bernyanyinya tuh diikutin semuanya. Bahkan nggak cuman itu. Di saat teman-temannya nih lagi sibuk latihan basket. Ya kebetulan kan bokap dia kan pelatih basket juga. Mau nggak mau dia sambil ikut nih. Yang dia begitu perhatiin tuh sebenarnya bukan tentang basketnya. Dia tuh lebih merhatiin kayak gimana suara gemericik air, gimana suara daun yang saling bertabrakan pas lagi ditiup angin. Dia lebih ke situnya gitu loh. Nah itu Mike Patton ngomong sendiri ketika wawancaranya. Sejak kecil gue tuh seneng mikir, suara manusia bisa jadi apa aja kalau lu berani bereksperimen. Itu salah satu kutipan kata-katanya di saat interview. Nah dunianya nih berubah ketika dia masa-masa itu masa-masa SMA. Dia ketemu sama teman sefrekuensinya, namanya Trevor Dunn dan juga Trace Pruens. Di situ tuh dia ngebentuk satu grup band yang bernama Mr. Bungle. Kalau lu bisa cari sekarang nih brosis, Mr. Bungle itu lagu-lagunya banyak deh, banyak genre. Band itu nggak terikat sama yang namanya genre. Cuma di awal terbentuk, Mr. Bungle masih ngebawain lagu-lagu thrash metal. Sampai akhirnya mereka ngebikin kayak demo, lagu-lagu demo yang direkam sama peralatan seadanya saat itu. Itu pun mereka nge-recording tuh di dalam garasi. Direkam, namanya lagu kaset-kaset demo kayak begitu kan. Di era itu tuh masih ya dikasihin ke teman-teman. Sampai akhirnya dia masuk kuliah. Mike Patton ini kuliah sambil dia kerja juga di toko kaset. Nah, kaset demonya itu kedengeran sama gitarisnya Faith No More, namanya Jim Martin. Jim Martin ini tertarik nih sama karakter suaranya Mike Patton. Dan kebetulan saat itu Faith No More itu tanpa vokalis. Dia baru aja pecat vokalis yang lamanya nih. Singkat cerita, Mike Patton diaudisi sama Jim Martin, diaudisi sama band, sama bandnya tuh Faith No More, cocok lah. Akhirnya direkrut Mike Patton. Ini salah satu langkah terbesar Mike Patton. Andai dia nggak ambil ya mungkin entah karirnya kayak gimana gitu ya. Cuma pastinya ini salah satu langkah besarnya Mike Patton nih di dalam dunia musik. Ketika dia masuk ke Faith No More, dan Faith No More itu namanya band serius gitu ya. Nah, Mike Patton akhirnya drop out dari kampusnya nih. Cuma Mr. Bungle, band dia zaman SMA itu tetap berjalan. Di tahun 1998,
Faith No More bersama dengan vokalis barunya nih, Mike Patton, itu ngerilis album yang nama albumnya The Real Thing. Lu bisa cek di Spotify. Di situ, di album itu banyak kritikus-kritikus musik, khususnya di vokal, itu banyak yang memuji Mike Patton. Karena apa? Karena di dalam satu album itu karakter vokalnya Mike Patton itu beda semua. Gue ambil contoh satu lagu judulnya Epic. Lu bisa dengerin. Di lagu Epic itu Mike Patton itu dia teriak, dia nyanyi dengan funky. Terus juga di dalam lagu itu dia nge-rap. Cuma dari kesemua itu tetap melodis. Dalam artian lu masih bisa menikmati. Bukan menikmati doang malahan. Lu bakalan kagum deh. Lu coba dengerin dah lagu Epic itu. Selain dari lagu Epic, di album The Real Thing lu juga harus ngedengerin namanya Evidence. Itu ibarat koin, itu kebalikannya. Di lagu Evidence, Mike Patton nunjukin karakter suara yang beda. Ketika lu ngedengerin lagu itu, lu bakalan berasa kayak lagi di long, lu sambil ngedengerin musik jazz. Ini tuh jadi salah satu bukti orang ini tuh gila. Gila dalam artian keren gitu ya, bukan menghina. Orang ini gila. Banyak karakter suara di dalam dirinya dia sendiri. Nah, titik balik terbesar dalam hidupnya Mike Patton ketika Mike Patton ketemu sama